Awas, nggak bisa sembarangan urusan agama, nggak bisa sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala Sayyidil Habaib Alwi Al-Haddad, yambaghi likulli muslimin talibil fadli wal khairat ayyal tamisal barakati wan nafahati wastijabati du'a wa nuzulir rahmah fi hadratil awliya. Wa qala al-Busiri fi kitabihi Burdah, nabiyuna al-amiru bihi fala ahad wa barra fi qawlila min huwa fi na'ami ya rabbi bil mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Hadratul kiram, para alimul ulama, para sesepuh, para kiai, bil khusus ngurus daripada MWC NU Tajur Halang dan fiziahnya ataupun suriahnya, yang tadi telah diwakili oleh Kiai Sohib, Kiai Salim, tuan rumah Kiai Haris, pengurus daripada MWC NU Bojonggede, guru kita Al-Ustadz Wawan Sanwani, Al-Ustadz Erwin, beserta rombongan yang lain. Yang mohon maaf, alladzi lam yudkar ismuhum ta'diman wa ikroman lahum, tanpa mengurangi ta'dim dan takrim saya. Mudah-mudahan sekaliannya senantiasa berada di dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah dari Desa Nanggerang, terus panitia, ketua Ansor, Banser, jamaah NU, santriin, santriat. Tapi kayaknya bohong, santriatnya kagak ada ini. Mata gua dari tadi jelalatan kagak nemu. Hah? Ada? Oh. Dibungkus baik sih masih. Dan sering-seringan dibungkus dari sangka keronjo nangka. Hadirin wal hadirat. Oh iya, ini rekan saya. Biasanya mas saya yang MC, dia yang ceramah. Sekarang gantian.
Mudah-mudahan Ustaz Firman panjang umur, Amin. sehatin badannya, Amin. tambahin rezekinya, Amin. barokahin ilmunya, Amin. tambahin bininya, Amin. mual berani. Para guru yang saya hormati, jamaah sekalian, disuruh mau idoh di depan kiai, bingung kita. Suruh ngaji depan tukang ngaji. Bagus gua kaki kayak cupang sawah kayak bias gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang akan kita buka sedikit banyaknya ada manfaat untuk diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini gara-gara telat ngopi kok gini nih. Sayyid Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Misbahul Anam, beliau katakan, yang bagi likulli muslimin talibil fadli wal khair, sepantasnya, sepatutnya dilakukan oleh setiap orang Islam yang mencari fadli wal khair, keutamaan dan kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Ayal tamisal barokat, mencari keberkahan, wan nafahat, mencari anugerah, wasdijabati doa, mencari ijabahnya doa, wa nuzulir rahmah, dan mencari diturunkannya rahmat Allah di mana? Fi hadratil auliya, di hadapan para wali Allah. Jadi alhamdulillah kita udah baca manakibnya Syekh Saman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebab kita baca manakib, nuzulir rahmah, turunnya rahmat Allah, istijabati doa, dijabahnya doa kita, dan keinginan-keinginan kita yang lain dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ngomong siapa? Sayyid Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya jelas, Misbahul Anam. Bahkan tidak sampai di situ penjelasan beliau, ahya'an wa amwatan. Apakah wali-wali Allah yang masih hidup ataukah yang sudah mati? Inda kuburihim kah? Di hadapan kubur mereka kah? Wa inda dzikri fadlihim. Bahkan ketika kita sedang sibuk mengingat keutamaan mereka, di situ dapat dipastikan turun rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untung lu tibang kumpul gebak-gebuk dapat rahmat Allah. Ini gebukin hadrah doang. Coba teman-teman mah di sono lagi pada sibuk gebukin kantor DPR. Ya Allah ya Rasulullah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang menjadikan kita, tadi disampaikan oleh Ketua MWCNU Bojonggede, mencoba istiqomah dalam rangka menjalankan manakib, menjalankan roh akbar, menjalankan maulid, rajab dan sebagainya, semata-mata karena mengikuti orang-orang guru-guru, ulama-ulama yang telah mendahului kita. Kumpul kita di dalam suatu organisasi NU namanya, yang dipelopori oleh Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Nah, ini kan tadi ada santri daripada pondok pesantren apa? Al-Jiddaniyah, ya. Hautoh, pimpinan Habib Ahmad Al-Jindan. Beliau sudah membuat satu pengakuan bahwasanya kakek beliau pun berguru langsung kepada Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Alhamdulillah. Jadi jelas orang-orang NU tidak pernah mengklaim di luar NU bukan ahlus sunnah. Tidak. Tetapi orang-orang NU adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang memahami al-haqqu bilan nidam yaglibul batil bin nidam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang rapih organisasinya. Betul? Betul nggak?
Ini apa bercanda lu yang ada bos sambit mati HP. Kita ngaji bentaran kita ngaji. Amin ya robbal alamin. Kumpul di NU aman insya Allah. Kenapa? Karena memang urusan ilmu, urusan agama tidak boleh sembarang. Di dalam salah satu kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegaskan perkataan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. Kitabnya Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Ibnu Sirin, al ilmu hadzal ilmi dinun. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin pernah mengatakan ilmu itu adalah agama. Maka fangduru, perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian bisa mengambil agama kalian. Ini urusannya nggak bisa sembarangan, urusan agama, urusan akhir. Jadi sangatlah bersyukur kita kepada Allah. Kita masih dinaungi dalam sebuah wadah organisasi yang luar biasa bernama Nahdlatul, yang memang sanad keilmuannya jelas. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya guru namanya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas punya guru, pasti guru beliau adalah Syekh Nawawi Tanahara yang karangannya luar biasa, yang fenomenal, Tafsir Munir diantaranya. Syekh Nawawi berguru kepada siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas murid daripada Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Imam Ahmad Ad-Dasuki. Imam Ahmad Ad-Dasuki murid daripada Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri punya guru namanya Imam Abdullah As-Sanusi. Karangannya banyak. Jadi supaya kita ini aman, apa yang kita yakini ini benar-benar bersumber dari sumber yang tepat. Ibrahim Al-Bajuri punya guru, siapa gurunya? Imam Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi murid daripada Abduddin Al-Izi. Abduddin Al-Izi murid daripada Muhammad bin Umar Fakhrur Raji, yang mana Muhammad bin Umar Fakhrur Raji di sini murid langsung daripada Syekh Abdul Karim Asy-Syihristani, murid kesayangan daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tuh yang kitabnya sering diomong-omong, Ihya Ulumuddin. Orang biasa, gimana mau dibilang biasa? Para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah. Jelas sanad keilmuannya. Kenapa mereka harus jelas? Dia jelas. Laulal asnad laqala man sa'a ma sya'a. Kalau orang tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas, maka dia akan mengatakan apapun yang ia inginkan. Contohnya, si Maher Tulalit. Benar gak? Benar gak? Takut amat sih ngomong, benar gak? Benar. Mana lagi? Itu Tungku tuh, si Tungku Julkarnain apa? Yang nasrib gua kagak baik. Kagak becus. Kafaro yukafiru, palau bejat. Nah itu mah kayak bocah baru nyantri 2-3 bulan, yang nasribnya masih Nasroyan suruh Mansur es. Ngomong semau mereka. Kenapa? Laulal asnad, karena tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Tapi insya Allah orang yang mau mengabdi di Nahdlatul Ulama, apakah dia mau masuk dari pengurus MWC-nya, pengurus rantingnya, apakah yang aktif di Bansor dan Ansornya, insya Allah semuanya akan diaku murid oleh Hadratus Syekh Hasyim. Amin ya Allah ya Rabbal. Awas nih, nggak bisa sembarangan urusan agama, nggak bisa sembarang. Tadi nyampe di Imam Ghazali. Imam Ghazali ini murid siapa? Punya guru namanya Abu Bakar Al-Baghilani. Abu Bakar Al-Baghilani murid daripada Abdullah Al-Bahili. Abdullah Al-Bahili berguru langsung kepada Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, pendiri daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai itu kita.
Insya Abu Hasan Ali Al-As'ari murid daripada Syekh Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai punya guru namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Al-Jubai murid daripada Abu Huzail Al-Alab. Abu Huzail Al-Alab murid daripada Ibrahim An-Nadom. Ibrahim An-Nadom punya guru namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid daripada Wasil bin Ato. Wasil bin Ato berguru langsung kepada Sayyid Muhammad bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Alhamdulillah. Emang ada anak Sayyidina Ali namanya Muhammad? Ada. Dari siapa? Orang pintar mah bininya jarang hatu. Betul gak? Bener gak? Sayyidina Ali punya istri, salah satunya namanya Kaulah bin Ja'far, punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dapat ilmunya dari mana? Dari bapaknya. Yang jelas-jelas kata Nabi, ana madinatul ilmi wali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintu gerbangnya. Dia berguru langsung kepada ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang berguru langsung kepada junjungan kita, kecintaan kita, baginda besar Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau begini kan gue jadi nyesel banget jadi kiai nih. Masih untungan jadi dalang. Kalau jadi dalang mah enak, kita tibang kabang koros kepala jengking, trotot-tot-tot, gubrak, ada pecel, ada segala macam depan gua. Ini mah air putih lagi, air putih lagi. Bak emas koki, kasatan bisa. Terusin, kita belum jadi orang NU yang gila kan? Masih jadi orang yang gila ini penting. Keilmuan kita insya Allah. Begitu kita masuk ke NU, kita diaku murid oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nyambung sanadnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang mana? Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bisa lo nyebut yang terakhir mulu bin Alhamdulillah. Adnan punya bapak gak? Punya. Siapa? Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisyah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Kidro bin Nabi Allah Ismail alaihis. Nyampe Ismail yang mana? Hati-hati, di Bojong Ismail namanya Maing. Oh ini mah Ismail bin Ibrahim. Ibrahim bin siapa? Bin Taruh. Di Al-Quran Azar. Nah ini sejarah yang perlu kita luruskan. Tidak mungkin Nabi Allah Muhammad nyangkut di tulang punggung orang-orang yang tidak benar. Azar ini memang masih saudara daripada Nabi Ibrahim, tapi dia bukan ayah kandungnya, melainkan pamannya. Cuman logat bahasa Arab kagak kenal mamang, kagak kenal uwa, dia mah kagak kenal anjing, dia mah mau mamang mau uwa dipanggilnya bapak baik. Awas. Masalahnya sejarah kita udah mulai diacak-acak, udah mulai disusupin. Nggak kerasa kan? Kayak ibu-ibu tuh di musola. Kalau sholawatan semangat banget. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak puas, di dalam kubur mendapat kan haram jadah. Aisyah siapa? Istri tercinta Rasulullah. Emang apa lu kagak ganti markona? Itu penyusupan paham. Siapa orang yang benci terhadap Aisyah? Paham daripada si Ahlafid sesat. Ya tidak bisa dibenarkan. Tapi orang kita pakai itu ibu-ibu. Aisyah lagi. Untung bini gue bukan Aisyah. Kalau bini gue Aisyah mau gue cabut MP-nya tuh masalah. Masa iya istri Rasulullah sekarang dikubur di dalam siksa? Na'udzubir. Ibrahim bin Taruh bin Nahur bin Saruh bin Arhu bin Palik bin Abir bin Arpashid putranya Sam putranya Nabi Allah Nuh alaihis. Tuh nyampe. Nuh yang mana? Nuh yang punya perahu, bukan Nuh supir angkot.
Nuh bin Lamak bin Akhno, Anu bin Matusalik, Salik bin Al-Fasid bin Imil, Ayam bin Kinan bin Anusi bin Sid baru Nabi Allah Adam alaihis. Pokoknya jumlahnya 50 tuh nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas kita. Kalau udah dari Adam, langsung nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keilmuan kita nggak sembarang. Ini penting Pak. Makanya perlu digiatkan, NU perlu dibela. Lantaran kenapa? Banyak sudah korban-korban orang-orang yang mencari ilmu bukan pada tempatnya. Yang akhirnya pemahaman mereka macam-macam. Ujung-ujungannya anak kagak mau ngedoain orang tua. Orang tuanya mati dia karaokean, kan haram jadah. Udunya mah tahlil. Bahaya. Dan ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah. Sebagaimana yang dicatat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, wa minha, sebagian daripada ciri kiamat. Sebagian daripada ciri-ciri kiamat. Anna amamat dajjal, sebelum dajjal yang asli turun, sanawanun khodda'atun, akan datang tahun-tahun penuh tipu daya. Ini udah mulai. Sanawanun khodda'atunnya kayak bagaimana? Yukazzabu fi hasodik, orang jujur disangka bohong. Wa yusaddaqu fi hal kadhib, sebaliknya tukang bohong disangka benar. Nah ini udah mulai samar kita memilih dan memilah berita. Hoak di mana-mana. Mulai dah kurang selektif menerima berita, ikut menyebarkan berita hoak. Nauzubillah, fitnah merajalela. Sanawanun khodda'at. Masya Allah. Kemudian apalagi cirinya, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Kata beliau, wa yu'tamanu fi hal khain wa yuhawwanu fi hal amin. Orang-orang yang berkhianat dipercaya, orang-orang yang harusnya dipercaya malah dihianati. Dan yang paling parah dan paling memprihatinkan, kata Nabi, wa yaksuru fi harwaibidah. Nanti bakal banyak nih ruwaibidah di akhir zaman. Sahabat bingung, gila, wa marwaibidah ya Rasul. Siapa itu ruwaibidah ya Rasul? Ar-rajulut tafih di amril amah, orang-orang bodoh yang mencoba mengurusi sesuatu yang umum, paham agama kagak, tapi belagang ngurusin agama, yang akhirnya terjadi kesalahpahaman tentang beragama. Ini kayak yang kemarin-kemarin. Mumpung masih segede gini nih, kita lurusin dulu dan ini. Jangan pada mabok agama. Lu mabok anggur merah mah bahayanya paling matiin orang mau 1-2. Tapi kalau orang mabok agama, 1 gereja bisa dibom, 1 hotel bisa dibom. Kenapa? Ngambil sumbernya yang salah. Nyari sumber ilmunya salah. Sangat bahaya. Dikasihlah doktrin, penggalan ayat. Mohon maaf Kiai, kalau Kiai mah ini mah saya nggak ajak ngomong, udah pada paham semua dah. Ini mah yang begini yang saya ajak ngomong. Orang kalau ngambil dalil dari Al-Quran langsung diputer pakai otaknya, haram jadah haram. Sial dangkal sial. Contoh kemarin viral, oh ternyata Muhammad ini pernah sesat. Ada kan yang ngomong gitu kan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana dalilnya? Bahwa jadaka dolang pahada. Ini kalau dekat kita minta diaporin barangnya gitu, benar? Ya Allah. Kenapa? Dia ambil penggalan ayat Al-Quran, dia cari terjemahnya, lalu dia sampaikan. Sedangkan kata Nabi, man pasarul Qur'an nabi ra'ih falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa orang yang coba mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran hanya berdasarkan otaknya yang tumpul, maka yatabawa maq'adahu finnar,
sudah disediakan oleh Allah tempat kembali mereka adalah neraka. Na'udzubillah. Begitu baca ayat jihad, udah ramai. Yuk kita jihad, dikit-dikit perang. Lu mah gak kudu ngajakin perang, gua muka lu udah muka perang, udah muka ngeselin. Dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad. Ya Allah, dibaca ayatnya. Pokoknya faktuluhum aisu sakit tubuhum, dimanapun kalian menemukan mereka, bunuh mereka. Akhirnya di masjid berani nusuk orang, ya kan buktinya kan? Yang sering terjadi di masjid ngebom orang. Apakah itu pemahaman Islam yang sebenarnya? Itu sama sekali bukan ajaran agama Islam. Islam dilahirkan ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka, berikut Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Bukan yang seperti itu. Lihat dulu asbab nuzulnya tuh ayat. Sebab Al-Quran ini pelik, nggak sembarangan orang. Ya Al-Quran nih ada ayat muhakamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat amah, ada ayat khosoh, ada mutlakoh, mukoyadah, hakiki, majazi dan sebagainya. Banyak macam. Jadi nggak bisa ditelan bulat-bulat. Baca ayat jihad terus ngajakin perang. Kalau mau jihad mah, nah kita mah nggak ketemu di ayat Al-Quran, pakai kalam ulama tuh di Fathul Mu'in, Faslun fil jihadi, pasal ini menerangkan jihad wa huwa arba'atu anwa'in. Jihad ini ada 4 macam. Yang pertama isbatu wujudillah, tuh jihad. Kata siapa ini? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Fathul Mu'in. Yang tentunya rujukannya pasti kembalinya kepada ayat Al-Qur'an. Nih ya, bocah di sekolahan, lu kalau diajakin jihad, bilangin, nah dulu gua nanya sama lu, jihad ada berapa macam? Oh jihad mah kita bobo pentungan. Bukan. Oh jihad itu yang kalau ngajinya bobo bendera. Bukan. Jihad itu yang seperti apa? Jihad peringkat pertama isbatu wujudillah. Engkau memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitarmu tentang keberadaan Allah. Biqomatid dalail, dengan mendirikan dalil-dalil, dengan memberikan hujah-hujah kepada mereka supaya mereka paham, mereka yakin tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini kayak begini nih, insya Allah termasuknya jihad. Amin ya robbal. Jihad mangat. Yang keduanya wa iqamatu syariatillah. Jihad bagian kedua nggak susah-susah. Lu kagak kudu nyenengin duit segala nabung di tiket ke Palestina. Anjing sampai sononya beneran perang, katanya lu mah gabung sama orang Madura, dipangiloin pecahan tank, nyari untung baik. Jihad yang sesungguhnya peringkat kedua adalah iqamatu syariatillah. Ketika engkau sudah bisa menjalankan syariat agama Allah. Kata Allah sholat, kita jalankan sholat. Kata Allah puasa, kita jalankan puasa. Kata Allah nuntut ilmu, kita jalankan nuntut ilmu. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di situ engkau sudah berhak mendapatkan gelar mujahid fisabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua. Yang ketiganya apa? Baru wal qitalu fisabilillah, perang one by one. Dari dekat, agak pakai galah, main sodok-sodokan. Akhirnya orang lewat kecolok dari pantatnya. Ngangkat pedang. Kapan? Ketika memang sudah terjadi perang yang berkecamuk di sekeliling kita, wajib kita berjihad dengan cara berperang di jalan Allah. Cuma ingat adanya nomor berapa? Nomor 3. Jadi yang peringkat utama dan paling diutamakan jihad fisabilillah adalah isbatu wujudillah. Lu kudu ngerti agama, lu sebarin pemahamanmu tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang di sekitar kita. Itulah jihad yang paling utama. Jadi nggak susah.
Nah yang keempatnya jihad, wadafu dororin maksumin, menolak segala macam jenis kemadaratan, musliman kanat au ghairu muslim, terhadap orang-orang muslim dan orang-orang yang non muslim yang masih mau bersahabat dengan kita. Jangan ada kemadaratan pada sisi mereka. Dengan cara apa? Bil it'ami, kalau mereka kurang makan kita kasih makanan. Wal iskani, mereka tidak berpakaian kita berikan pakaian. Wal iskani, mereka tidak punya tempat tinggal kita bangunkan tempat tinggal. Tuh kayak program pemerintah tuh, ada program roti lahu, itu dari situ tuh. Pemerintahnya berarti ngaji Fatul Mu'in, alhamdulillah. Bentuk kepedulian sosial kita terhadap sesama itu juga bagian penting daripada makna jihad fisabilillah. Jadi ini balik lagi, kita udah ada di tempat yang benar, kudu yakin, kudu semangat kita ngabdi di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Harapan kita biar kita diaku santri sama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ngandelin badan kita mah nauzubillah, ibadah kita kagak bener, ilmu kita berantakan. Kalih baik kalau masuk rombongan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari mah entar di sonanya dapat fi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai kita dikatain jadi orang NU yang gila dengan kita udahan tuh setengah jam ngopi-ngopi pulang. Oke? Ya, begitu dah. Mudah-mudahan cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang pantas, mohon dibukakan pintu maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.